lagi di Hot Room. Saya ingatkan lagi kepada para pemirsa, jangan lupa minum kopi minimum 3 kali sehari tanpa gula. Ya, kopi 3 kali sehari tanpa gula. Seperti Hotman selalu minum kopi luwak hitam premium. Saya hafal ratusan perkara yang saya tangani, bahkan nama-nama 473 aspiri saya yang cantik, saya ingat semua namanya. Itu semua karena kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Bapak DPR kita, sekarang kan Satgas katanya sudah mulai aktif. Bagaimana mekanismenya? Dan yang kedua, apakah undang-undang ormas harus dirubah atau memang aparatnya yang kurang berani? Yang pertama, saya tentu tidak tahu kerja Satgas bagaimana, karena itu ada sudah mulai nggak karena itu ada di eksekutif. Tapi terlepas dari ada atau tidaknya Satgas, menurut pandangan saya, aparat penegak hukum yang ada sudah lebih dari cukup untuk kemudian kita menangani berbagai macam ormas. Peraturannya udah cukup. Yang kemudian kita anggap bermasalah dengan kedok premanisme yang tadi kita sebutkan. Dari sisi aturan, terutama undang-undang yang menjadi kewenangan konstitusional kami untuk melakukan pembahasan, untuk kemudian memutuskan apakah satu RUU menjadi undang-undang atau tidak, saya beranggapan undang-undang ormas yang ada sudah cukup, belum waktunya untuk dilakukan revisi. Kalaupun misalnya ingin melakukan penambahan-penambahan institusi negara atau kemudian baik yang permanen maupun ad hoc seperti Satgas dan seterusnya, menurut pandangan saya cukup dilakukan melalui produk hukum berupa peraturan pemerintah. Bagaimana menangkis pembelaan? Kan oknum yang melakukan, ngapain ormasnya dibubarkan? Itu pembelaan mereka. Kalau saya sepakat kok, karena begini, untuk membuktikan bahwa keterlibatan ormas secara institusional terhadap berbagai macam aksi premanisme itu kan satu delik dalam tanda kutip yang tidak mudah untuk dibuktikan. Kita punya pengalaman kok Bang Hotman melakukan pembubaran terhadap ormas tertentu beberapa tahun yang lalu. Kita punya pengalaman. Artinya bangsa ini punya portofolio yang cukup tegas untuk kemudian menegakkan aturan baik secara hukum pidana maupun dari sisi hukum administratif untuk melakukan pembekuan, pembubaran terhadap satu ormas tertentu. Dalam konteks yang kita diskusikan hari-hari ini, menurut pandangan saya bahwa premanisme semakin merajalela karena memang kondisi ekonomi baik nasional maupun global sekarang jujur tidak sedang baik-baik saja. Benar. Kita tahu persis itu. Yang kedua, di satu sisi kita mengapresiasi rekan-rekan influencer, pengguna media sosial. Di sisi yang lain kita juga harus sadar bahwa dengan penggunaan media sosial yang sangat masif yang kita gunakan setiap saat ini, satu aksi yang misalnya dilakukan di ujung Indonesia sana itu bisa tercapture oleh seluruh masyarakat Indonesia dan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Sehingga kemudian yang dulu mungkin, saya orang Kalimantan, tempat saya banyak sekali tambang. Banyak juga preman di tempat saya yang kemudian dalam tanda kutip mengganggu investasi pertambangan. Mereka biasanya minta tolong untuk menjadi security. Tapi bukan orang per orang, ini kelompok yang kemudian mau jadi security. Jadi secara peraturan perundang-undangan belum perlu dirubah? Menurut saya nggak perlu dirubah. Secara faktual di lapangan, tanpa menyebut nama, sudah ada nggak organisasi yang harus dibekukan? Pada level daerah menurut saya ada. Karena tidak terlalu sulit untuk membuktikan. Misal begini, ketua organisasi masyarakat tertentu di tingkat kabupaten misalnya, atau di tingkat kota itu identik dengan si preman itu sendiri. Bahkan dia turun langsung untuk melakukan aksi-aksi premanisme. Nah pada level itu, secara kasuistis kalau bahasa Mbak Nadia, secara particularly itu kemudian bisa kita lakukan berbagai macam tindakan administratif pemerintahan terhadap ormas pada level itu. Dibekukan untuk per daerah sudah bisa ada. Saya kira iya, dan itu kan itu telanjang kok dilakukan di beberapa tempat. Dan belum ditindak sama sekali. Sebagian tidak ditindak dengan tegas. Jadi menurut Bapak, kalaupun ada ditindak, ada pada level anggota-anggotanya. Perlu tindakan yang super ekstra tegas. Negara ini harus kemudian memberikan pelajaran kepada siapapun agar kita masih percaya bahwa negara ini betul-betul negara hukum. Terima kasih. Ansor, ada nggak ormas sekarang ini tanpa menyebut nama yang menurut Bapak sudah waktunya harus dibekukan? Terutama mungkin saingannya Ansor. Kita tidak merasa punya saingan ya, karena kita punya spirit berlomba-lomba dalam kebaikan kira-kira. Ya, ada nggak? Kita nggak punya referensi itu karena kita nggak pernah bersinggungan ya.
yang Anda baca di medsos segala macam? Ya, kita lebih pada tadi kekhawatiran nyata bahwa kalau penegakan hukum ini tidak berjalan sementara pelanggaran hukum Masih kalau atau tidak berjalan? Kalau ya faktanya misalnya tadi ada setelah terbentuknya Satgas banyak ditangkapi, berarti kan sebelumnya tidak terlalu efektif kira-kira begitu. Nah, kalau dia tidak terlalu efektif berjalan, maka kekhawatiran berikutnya adalah orang akan merasa berkepentingan bersatu atau membentuk kelompok baru untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, ini yang tadi khawatirannya adalah bisa jadi nanti clash berikutnya ini bukan antara orang biasa dengan dengan kelompok atau gerombolan tertentu, tapi gerombolan dengan gerombolan. Tapi yang terjadi sekarang benar nggak bahwa orang masuk ormas untuk cari makan? Nah, di Ansor nggak, kita berkhidmah. Di tempat lain ya ada lihat yang heboh. Kita nggak pernah lihat, nggak pernah ngerti dan nggak mau tahu tempat lain karena kita punya vision yang berbeda, kita punya basic value yang berbeda, kita punya orientasi yang berbeda. Gimana sosiolog? Ada nggak sekarang ini orang masuk ormas untuk cari makan karena pengangguran? Kalau misalnya ormasnya itu basisnya ekonomi, iya. Tapi kalau saya lihat ormas yang ada adalah membina daripada ideologi atau nilai masyarakat. Jadi bukan motif ekonomi tentunya. Tapi itu kan teorinya. Kenyataannya mobil dibakar, perusahaan disegel. Mengatasnamakan ormas. Itu dia. Apakah itu mungkin itu oknum? Makanya saya lihat. Apakah menurut Ibu sekarang ini cenderung bahwa masuk ormas itu untuk cari makan? Oknum itu oknum saja, dia mengatasnamakan ini untuk cari makan. Tapi ormasnya sendiri tidak. Dan menurut Ibu sudah ada nggak organisasi yang sangat membahayakan karena oknumnya terlalu banyak menjadi preman? Kalau kita ngomong tadi premanisme, ya saya pikir premanismenya aja ditekan. Nggak bisa sampai 0. Tapi kita tahu bahwa kalau dia masih bisa di bawah 5%, itu aman. Sekarang ini dibandingkan 5 tahun lalu situasinya sudah sangat parah atau bagaimana menurut sosiolog? Kita lihat ya, sekarang ada variabel tertentu namanya sosial media. Ya. Jadi sosial media itu membuat satu kasus itu kesannya kita digiring ke situ untuk lihat. Ini kesan atau fakta? Sudah fakta bagaimana? Kalau fakta gitu ya, bisa jadi itu fakta diulang. Tapi tadi saya bilang over generate. Gimana nih Pak mantan penyidik? Over generate atau hanya kesan atau memang fakta sudah sangat parah di lapangan? Kembali lagi Bang Hotma ya, kita harus fokus apakah ini premanisme, gejala itu yang meresahkan itu, apakah ini ormas? Saya membantah tadi itu bukan ormas ini. Oknumnya? Bukan oknumnya pula. Kejadian yang banyak ormas terlibat ini adalah sekarang ormas yang ditumpangi oleh premanisme. Itu yang terjadi itu. Jadi kalau tadi Bang Hotma tanya, apakah sudah ada ormas yang perlu dibubarkan untuk saat ini? Saya memang perlu ada yang dibubarkan, contohnya geng motor itu. Caranya gimana? Tinggal ini mestinya. Izin geng motor bukan ormas, Pak. Ya, saya nggak ngerti lah itu. Dia cuma hobi motor, naik motor, geber-geber, teriak huru-hara ya kan. Kalau itu mengaku ormas itu mereka kayak gitu, Pak. LSM itu mengaku ormas itu kayak gitu. Itu jadi makanya tuh jangan sampai kita tuh salah ini. Contoh geng motor terlalu kecil kali, Pak ya. Kan itu kalau geng motor belum terlalu meresahkan kali. Tapi itu masuk dalam target operasi yang digelar sekarang ini, Pak. Antara lain debt collector, geng motor, itu yang dimasukkan. Tapi kan yang sekarang ini heboh kan bukan geng motor. Tapi jauh lebih parah dari situ. Gimana, Pak? Di beberapa daerah misalnya begini, di beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya ekonomi. Aktor-aktor preman lokal. Kalau kita tadi sepakat dengan terminologi preman lokal, itu kemudian seperti Pak Jenderal katakan, dia membentuk organisasi. Pakai baju militer, berbaris terlepas dari soal simbol, jadi dia pakai organisasi, apakah itu LSM ataukah dia ormas berbadan hukum. Lalu dengan organisasi ini dia datang ke beberapa perusahaan yang kemudian beroperasi di situ, sebutlah pertambangan misalnya. Mereka memaksa untuk menjadi bagian dari pengamanan dalam tanda kutip, yang kemudian setiap bulan harus dikeluarkan cost of security kepada mereka. Kalau kemudian itu tidak dilakukan, maka operasionalisasi perusahaan terganggu. Alat berat disegel, misal ini contoh. Kemudian transport. Dan kejadian seperti itu udah banyak. Itu banyak di Indonesia dan itu sudah menjadi pengetahuan umum kita bersama. Nah, yang begini bisa nggak dibina? Menurut saya bisa dibina kok. Kalau kita mau, kita bisa bina kok. Mereka kita tingkatkan profesionalismenya, kita masukkan kepada pendidikan security yang benar, mereka kita gaji dengan benar, sehingga kemudian badan hukum ini
atau bahkan kita bikinkan perusahaan security yang benar, itu kan boleh mereka mendapat benefit. Yang terjadi sekarang ini sudah sangat meresahkan para investor. Ini dibina nggak mau. Nggak, yang sekarang ini saya cerita, yang ini kita lanjutkan kasus. Ya. Ketika ini dibina nggak mau, kerja nggak karu-karuan, tapi cuman meminta uang dari para investor, disitulah kemudian negara harus hadir. Karena kalau ini kita biarkan, ini meresahkan. Pertanyaannya tolong singkat, Boy Isra. Apakah premanisme sekarang ini sudah sangat citra buruk bagi investor di Indonesia? Dalam beberapa hal ya. Terima kasih, ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.